Poin yang ketiga, al-huffadhu ala hadiril ummah wa mustaqbaliha wa yatahaqqaqu bidzalika an tariqi takwini usarin salihah wa ajalin nashi'ah yatakawwanu al-mujtama al-muslim minha. Yaitu jangan kita hanya berfikir sebatas sudah keluarga kalau selesai. Tidak. Kita ini bahagian dari umat. Bahagian dari umat. Membentuk rumah tangga itu berarti adalah membentuk bahagian terkecil dari masyarakat. Nah, karena itu jangan membentuk rumah tangga awak menjadi beban orang banyak nanti. Tapi rumah tangga kita itu hendaknya berkontribusi untuk menambah kekuatan umat dan masyarakat ini dengan lahirnya keturunan yang saleh dan terbentuknya rumah tangga yang salihah. Artinya apa? Pilihlah orang-orang, bagi yang wanita pilih laki-laki, yang laki-laki pilih wanita, yang bisa bersama membentuk keluarga salihah yang akan berkontribusi untuk kelanjutan umat. Ya, dari situ lahirlah pejuang-pejuang dakwah, lahirlah anak-anak yang saleh, anak-anak yang akan memberikan kontribusi baik untuk masyarakat, bukan menjadi beban tanggungan masyarakat. Karena itu perlu orang suami nanti memilih istri yang berpendidikan, mampu untuk mendidik putra-putri. Tidak sio-sio wanita kuliah S1, S2, S3 walaupun tidak jadi PNS. Berbeda itu karakter ibu yang memiliki wawasan dengan yang tidak berwawasan. Akan berbeda. Sedangkan sebagian orang tua hari ini menyekolah anak tinggi-tinggi kan malih, polain pedusi. Aku tinggi sekolah ujuang di rumah juga kan ke dapur. Nah, itu karena karakter orang tua seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tugas rumah tangga itu menjadi remeh. Tengahlah kalau ada ibu-ibu duduk itu, sama tanya profesi masing-masing. Satu manajer, wanita karir. Satu lagi apa? Kepala dinas, hebat mana itu. Ibu dan seorang, Pak ibu rumah tangga saya nyeh, pakai nyeh lah tu. Nah, rendah padahal itu tugas utama. Yang dua yang disebut di mungkoko tugas tambahan kok. Ini perlu diingatkan wanita. Tugas utama itulah yang mestinya mendatangkan kemuliaan sebagai ibu, sebagai istri. Itu tugas utama. Makanya ketika anak bertanya ke Nabi, siapa yang akan saya jadikan tempat berbuat baik pertama sekali? Kan tidak ada kepala dinasmu, manajermu, direkturmu, tidak ummu, ibumu gitu. Berarti kedudukan ibu, walaupun dia tidak bekerja di luar, tidak punya SK dan berbagai macam, itu lebih tinggi karena itulah tugas utamanya. Jadi saya pernah katakan kan, orientalis pernah menyatakan kalau ingin menghancurkan suatu umat, nah, hancurkan 3 perkara. Kalau rusak yang 3 itu, hancurlah kaum terus. Nah, di antaranya adalah hancurkan rumah tangga. Dari mana menghancurkan rumah tangga? Yaitu goda para wanita. Bagaimana menggoda para wanita? Buat mereka memandang rendah peran dan tugas sebagai istri dan sebagai ibu. Rusak itu kaum.
Nah, untuk kita hari ini harus jujur kita mengatakan itu langkah yang dilakukan orang itu sudah jauh masuk ke dalam tubuh umat. Faktanya apa? Orang malu. Ngaku hanya sebatas ibu rumah. Nah, jadi ketika kita memilih pasangan, pilihlah pasangan yang siap untuk berhadapan dengan tantangan kondisi kekinian dan masa depan umat ini. Yang punya wawasan, tahunya anak ini, kalau punya anaknya, serupa anaknya akan berhadapan dengan kondisi seperti apa. Karena itu tahunya anak hanya bekali untuk anaknya. Anak hanya siapkan untuk generasi yang akan datang. Suami juga begitu, pilih suami yang mengerti tantangan yang sedang dihadapi hari ini, sehingga dia bisa menjaga rumah tangganya dari berbagai godaan, dari berbagai macam ancaman yang akan merusaknya dan yang akan merusak anak keturunannya. Jadi wawasan kekinian, wawasan masa depan. Kalau kecil orang, carilah pasangan itu pandai mencari anak yang dihadapi setelah berumah tangga di masa yang akan datang. Jadi berwawasan. Nah, 3 hal itu hendaklah diperhatikan. Yang pertama, jangan terseret hanya oleh kecenderungan syahwat yang melintas sejenak, godaan-godaan yang hanya menarik perhatian sekejap saja sehingga membuat kita lari dari berfikir dengan hikmah, melihat dengan mendalam. Makanya kalau ada calon pasangan, pelajari dahulu. Yang kedua, melangkahlah mencari itu dengan tujuan mendapatkan kemantapan, istiqrar, ketenangan jiwa dan kedamaian di dalam kehidupan, bukan untuk coba-coba. Yang ketiga, jaga agar pandangan kita itu dan juga calon yang hendak dicari, pandangan yang tertuju, yang menunjukkan dia berwawasan tentang apa? Tentang kondisi kekinian dan masa yang akan datang, yang akan dihadapi oleh rumah tangga. Jadi siapkan. Nah, dari sanalah kita bisa menguraikan masing-masing ada petunjuk di dalam syariat untuk memilih. Yang pertama, kita ambil dahulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis masyhur ini, hadis sahih. Tunkahul mar'atu bi arba'in. Ini untuk suami, ini petunjuknya, calon suami. Wanita dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama adalah limaliha, linasabiha. Ada awalnya li jamaliha, dan kemudian yang terakhir walidiniha. Jadi 4 alasan yang membuat orang tertarik untuk menikahi seorang wanita adalah karena nasabnya, karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Lidinia itu bukan karena agamanya, agamanya Islam lah mantu, tapi lidinia itu adalah at-tadayyun, keberagamaan. Kalau mencari tahu agamanya sebentarnya, cari KTP, tulis itu Islam, agama Islam kok. Tapi lidinia yang dimaksud itu adalah at-tadayyun, keberagamaan. Artinya apa? Sikap, perilaku, komitmen dia dari sisi apa? Agama.
Itu makna lidiniha itu. Nah, karena itu syariat memberikan petunjuk, fadhfar bidzatid din. Itu petunjuk. Fadhfar bidzatid din. Menangkanlah wanita yang punya agama. Apa maknanya itu? Jadikan keberagamaan sebagai standar utama. Standar utama. Itu bukan berarti mengabaikan 3 standar lagi. Ada orang yang memahaminya keliru. Katakan, yalah nambagamu salah. Yang lain tak perlu dipikir. Jangan. Nasab perlu. Penampilan perlu. Harta juga perlu. Tetapi jangan menjadikan yang 3 tadi itu standar pertama. Artinya standar yang 3 itu kalau ada tetapi kehilangan standar utama, singkirkan dari pilihan. Itu makna fadhfar bidzatid din. Menangkanlah, dapatkanlah yang memiliki sikap tadayyun, sikap keberagamaan. Nah, karena itulah makanya kalau kita lihat buku-buku atau kitab-kitab tentang petunjuk memilih pasangan, dia akan katakan hampir dengan berbagai redaksi, pilihlah yang pertama, antakuna zaujatu sahibata dinin wa khuluqin. Hendaklah istri itu memiliki sikap keberagamaan dan akhlak. Kenapa? Karena orang yang memiliki komitmen keberagamaan yang kuat, tuhafizu ala huquqi zawjiha. Tak susah awak laido untuk menunjukkan apa yang menjadi hak suami dan menjadi kewajibannya. Dan tidak rumit kita untuk menunjukkan kepadanya tansyiati abnaiha, bagaimana mendidik dan mengembangkan keturunan anak. Kalau tidak punya sikap keberagamaan, sudah nyolayan anak terserah ada orang banyak lah. Kayaknya didik jadi gitu. Lapis saja. Nah, orang yang wanita yang punya semangat keberagamaan, dia tidak akan rela anaknya dididik dengan cara yang tidak benar. Nah, suami akan ringan tugasnya. Kenapa? Karena istri telah memiliki kecenderungan untuk menjalankan nilai-nilai agama dan mewariskan itu kepada turunan, dan tidak susah mengingatkan apa yang menjadi hak suami. Jadi tak banyak nak cerita hak dia. Kenapa? Dia sudah tahu sendiri. Wanita yang beragama, dia tidak akan mau mendurhaka kepada suaminya. Dia tidak akan mau lalai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, karena itulah makanya kalau kita lihat kitab-kitab yang membahas tentang pernikahan, terus mengambil hadis ini dan menjadikan itu sebagai asal, sebagai ukuran awal, sebagai standar utama di dalam memilih pasangan. Diingat, nah ini yang saya katakan, ma'at tanbihi ala anna al-islam, tetap ada peringatan bahwa Islam itu dinun yura'i al-fitrah al-bashariyah. Islam adalah agama yang memperhatikan fitrah manusia. Manusia kan punya fitrah. Ketika awal diciptakan ada kecenderungan Allah menciptakan condong mata, condong selero, itu fitrah.
Jadi Islam tidak membanting pula fitrah itu. Tetap saja hal yang seperti itu dijaga, tetapi tidak dijadikan sebagai ukuran dan standar utama. Jadi yang pertama adalah dzatud din. Apalagi kalau dzatud din itu bisa berdampak kepada menutupi kekurangan pada yang lain. Kurang narato kalau leba agama terasa kayo Jawa, bukan kayo perasaan. Kenapa? Karena wanita yang salihah dia tidak akan mubazir. Dia akan bisa hidup sesuai dengan kemampuan. Dan dia akan belanja yang dia butuhkan. Tapi kalau tidak beragama, dia tidak peduli dah. Lakinya pun tampan tiang. Jadi dia tidak akan membeli yang diperlukan. Angkanya kerajaan adalah perlu membeli setiap hari. Kan hidup ini kalau mau kaya kan sederhana saja. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Kalau mau belanja, belanjalah sesuai kebutuhan. Kalau orang tidak beragama, dia akan memperturutkan syahwatnya. Yang ketujuh, tak elok nampak di matanya. Makanya ada suatu syair dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam risalah At-Tabukiyah. Inya idza arsalta tarafaqa ra'idan. Kalau engkau lapihkan mata engkau menjadi kompas ya, mengarahkan kecenderungan engkau, at'abadkal manadhiru, engkau akan dibuat latih oleh apa yang engkau calik. Jadi kalau mata ku dipediakan jelalatan ke mana-mana, awak panik surang saja. Bagus itu. Segalonan tampak indah kata jangkau dewak sadon. Tapi dek mencalik juga, segalonan dapet ndak lo datang memuaskan kawan. Itu penyakit itu. Jadi kalau orang membiarkan matanya menjadi tuannya, apa yang akan terjadi? Dia akan dibuat letih oleh pemandangan yang dia lihat. Kenapa? Karena tidak semua yang dilihat bisa dijangkau. Tapi karena mencalik juga, nandapek tidak membuat puih. Cubalah kalau orang, kan ada laki-laki dan hobinya babini setiap sudut. Dah elok nampakkan yang licin dah. Nak iyo pula. Cuba mata peturikkan. Lai ketenikai orang sadonya. Ndak, tapi dek mata kau ndak terkawal. Rumput tetangga hijau je mana rumput awak. Itulah yang terjadi itu. Jadi wanita yang beragama dia akan pandai mengukur batasan-batasan apa yang bisa dia lakukan dan dalam batas apa dia sudah harus menahan diri. Itulah din. Agama memberikan petunjuk seperti itu. Itulah keuntungannya orang yang memilih dzatid din. Nah, yang kedua yang perlu menjadi perhatian ketika laki-laki memilih pasangan atau calon istri, an takuna az-zawjatu tayyibatal manbat. Itu makanya nasab perlu. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu tumbuh di lingkungan yang baik. Afifatun nasabi min usratin karimatin salihah. Nasabnya adalah nasab yang afifah, afif, yang terjaga kehormatannya. Kalau tidak, hati-hati. Nabi SAW telah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, takhayyaru linutafikum.
pilih-pilihlah tempat kamu menyemaikan benihmu. Fankihu, nikahkanlah al-aqfa wa ankihu ilaihim, nikahkanlah yang sekufu, yang sebanding, dan menikahlah dengan orang-orang seperti itu. Artinya apa? Perhatikan lingkungan di mana calon yang akan menjadi ibu dari anak-anak itu tumbuh. Jangan hanya sekedar melihat penampilannya. Kenapa demikian? Karena ada peringatan berhati-hati dengan al-mar'ah al-hasna fil manbatis su'. Hadis ini dikritik oleh sebagian orang dengan adanya kelemahan pada sanadnya, tetapi dari sisi makna benar adanya, dan ilmu sosial membuktikan kebenarannya. Karena itu dari sisi sanad dia lemah, tapi dari sisi makna ya kuat. Iyyakum wa khadra'ad diman, aku peringatkan kepada kamu sekalian khadra'ad dam. Apa makna khadra'ad diman? Sayur mayur yang tumbuh di pelimbahan. Lihat sayur mayur kalau tumbuh di pelimbahan subur kan, hijau, segar. Tapi tumbuhnya di mana? Di Kubangan Cikabau. Nah. Ketika ditanya, "Ma khadra'ud diman?" Apa itu? Sayur mayur, maksudnya apa? Dijelaskan dalam hadis itu, dalam riwayat tersebut, katakan Rasul menjawab, al-mar'atul hasna'u fil manbatis su'. Wanita yang menarik, cantik, penampilannya bagus, tapi tumbuh di tengah lingkungan yang buruk. Fa innal 'irqa dassas. Sesungguhnya genetika itu, gen, irq itu kan, uruk itu kan urat nadi, darah. Desas, dia menurun menyelusup. Artinya apa? Bisa berpengaruh lingkungan dan asal keturunan akan terbawa oleh anaknya. Artinya apa? Perlulah melihat bebet, bibit, ya. Bibit perlu. Kalau dia orang awak, takah perlu. Tapi tokoh perlu juga. Jadi perhatikan asal keturunan. Nabi SAW bangga dalam artian bukan sombong, tapi beliau mengemukakan sebagai tauladan bagi kita bahwa keturunan beliau adalah keturunan yang bersih, afifah, terjaga. Hanya apa kata beliau? Wulidtu min nikah, ma wulidtu min sifah. Saya ini terlahir dari pernikahan. Jadi kalau diurut keluarga beliau semuanya ke atas, itu menikah sadonya tu. Ma wulidtu min sifah. Saya tidak terlahir dari perzinaan. Kalau ada calon, pi rupanya saya dulu bajak pada Jawi. Kalau dari sisi memilih calon pasangan, itu bukan pilihan yang terbaik. Kalau bagaimanapun, kita mesti melihat apa? Keturunan itu. Kalau tidak, setidaknya kehinaan itu akan hinggap juga ke keturunan. Oleh sebab orang suatu saat ada saja yang akan memunculkan bahwa dari garis keturunan ini sebenarnya dahulu ada yang terlanjur terlahir karena perzinaan. Itu tidak baik.
Karena itu perlu tayyibatul mambat, baik tempat tumbuhnya, afifatan nasab, terjaga kehormatan nasabnya, min usratin karimatin salihah, berasal dari keluarga mulia dan saleh. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi, takhayyaru linutafikum, pilih-pilihlah tempat kamu menyemai benihmu. Artinya yang akan menjadi istrimu, yang akan menjadi ibu dari anak-anakmu, lihat-lihatlah. Di antara yang perlu kamu garis bawahi, berhati-hati adalah al-mar'atil hasna fil mambatis su, wanita cantik, wanita menarik, wanita bagus terlihatnya, tapi tumbuh di tempat yang tidak baik.